Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Waudi Asnani. Dan saat ini telah hadir di studio podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kemenak Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muharram Marzuki, MA PhD. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Sehat sehingga bisa bersilaturahim ke Kendari bersama para ASN kita di sini. Iya, selamat datang di Sulawesi Tenggara Pak dan selamat Terima berkunjung kasih. di Geraha Moderasi Kemenak Sultra. Ini kunjungan yang keberapa di Sulawesi Tenggara Pak? Kalau setelah 25 tahun yang lalu ini pertama kali lagi setelah 25 tahun karena dulu saya banyak membantu mengurus Stain Kendari dulu masih Stain ya. Oh gitu Pak. Iya baik. Ya, sekarang berada di Badan Litbang dan Diklat ya. Iya, dan terima kasih Pak atas kehadiran dan bincang-bincang di Geraha Moderasi Kemenak Sultra ini, yang mana studio podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra ini tepat berada di dalam Geraha Moderasi Kemenak Sultra, yang merupakan sarana edukasi, literasi, diskusi dan promosi moderasi sekali. Oh iya, Iya, bagus yang sekali. diprakarsai oleh Bapak Kakanwil Kemenak Sultra Haji Zainal Mustamin sekaligus untuk menyukseskan salah satu program prioritas Kemenak RI, yakni pengerusahaan moderasi beragama khususnya di Sulawesi Tenggara. Iya, baik, berbicara tentang diklat ini Pak, barangkali saya ingin tahu sedikit apa saja yang menjadi program dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia ini Pak. Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama merupakan salah satu unit eselon 1 di Kementerian Agama. Tadi ada dua nomenklatur di situ, satu kelitbangan dan yang kedua kediklatan. Kebetulan kita akan menyongsong era baru dengan struktur baru Kementerian Agama, salah satunya di Badan Litbang dan Diklat ini. Bahwa seluruh peneliti di Badan Litbang Kementerian Agama itu sudah beralih mereka menjadi peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi di Kementerian Agama itu sudah tidak ada lagi peneliti. Maka nanti struktur organisasinya akan berubah. Ya insya Allah akan menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama. Dan sekarang kita ini masih bergerak untuk memperkuat program prioritas Bapak Menteri Agama, baik itu yang terkait moderasi beragama itu sendiri, dan juga bagaimana penguatan dari sisi lainnya, termasuk pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Perlu Ibu ketahui bahwa seringkali orang agak keliru ya menyebutkan, jadi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Nah, kita di bawah Badan Litbang itu ada dua pusdiklat yang seringkali semua para pegawai Kementerian Agama mereka mengikuti diklat. Ada pusdiklat administrasi, ya, keagamaan, dan juga ada pusdiklat teknis keagamaan. Itu dua pusdiklat, unit eselon 2. Kemudian di bawahnya lagi itu ada sekitar 19 balai diklat, ya, mulai dari Aceh sampai Papua itu ada 14 balai diklat dan 2 lokadiklat. Ya, lokadiklat itu ada di Riau, Pekanbaru, dan satu lagi di Lampung, ya, itu kaitan dengan kediklatan. Kemudian yang kaitannya dengan kelitbangan itu masih struktur organisasinya masih ada 3 wilayah kerja, khususnya Balai Litbang ini berada di Jakarta, kemudian ada di Semarang dan di Makassar. Jadi ada 3 Balai Litbang untuk melakukan pengkajian, ya, riset dan developmentnya itu dari seluruh tanah air ini dilakukan oleh 3 balai litbang. Tapi sekarang sudah beralih ya. Tadi yang saya sampaikan di awal itu kelitbangannya. Iya. Ya.
Ya, dan ini kan kehadirannya juga terkait dengan orientasi P3K. Betul. Iya, barangkali saya ingin tahu sedikit nih Pak, bagaimana prosedur diklat untuk P3K ini? Apakah memiliki perbedaan dengan ASN atau tidak? Iya, jadi memang proses kediklatan untuk para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini agak berbeda ya dengan CPNS yang sebagaimana adanya itu ya. Mereka mengikuti kediklatan kurang lebih hampir 1 bulanan ya. Tapi kalau ini tidak ya, sekitar 4 hari ya sampai 5 hari begitu ya, karena bentuknya bukan kediklatan sebagaimana yang dilakukan oleh CPNS ya. Mereka ini diberikan orientasi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, karena mereka itu pada prinsipnya sudah menjadi pegawai kan sebelumnya, yang direkrut oleh yayasan. Kemudian mereka sebagai guru ada di madrasah, baik itu di Raudatul Atfal, Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Jadi mereka sudah bekerja, sudah tahu lapangan, apa yang mereka kerjakan pada prinsipnya mereka sudah paham betul, khususnya dalam bidang pengajaran ya. Tetapi ada sisi lain yang harus mereka diperkuat, karena mereka sekarang ini sebagai pegawai pemerintah dan diikat dengan perjanjian kerja, maka perlu ada penguatan. Iya, penguatan apa itu? Nah, kaitannya dengan janji mereka itu. Ya, penguatan dengan janji mereka sebagai pegawai pemerintah. Apa? Yang pertama, dia harus memiliki komitmen kebangsaan. Ya. Ini penting sekali ya, komitmen kebangsaan itu bagaimana dia setia kepada Pancasila, pada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dia komitmen yang harus teguh kepada kepada kebinekaan dan juga prinsip pada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu nggak bisa dipisahkan, komitmen kebangsaan. Maka dalam hal sikap tindak sepak terjang para pegawai yang diangkat melalui jalur P3K ini juga harus memiliki sikap kebangsaan yang kuat seperti itu. Jangan sampai mereka sudah jadi pegawai pemerintah justru tidak menunjukkan sikap-sikap sebagai seorang pegawai yang harus punya komitmen kebangsaan tadi itu. Yang kedua adalah mereka sebagai pegawai pemerintah. Kalau dulu kan sebagai pegawai swasta lah. Yayasan tentu berbeda ya. Kalau sekarang sebagai pegawai pemerintah, maka ada komitmen-komitmen yang diikat dengan peraturan sebagai pegawai negeri ya atau pegawai pemerintah. Apa yang diikat? Tentu mereka selaku pegawai ada aturan yang secara prinsip itu pasti kita sebagai pegawai itu diatur, yaitu tentang kedisiplinan kerja, kedisiplinan kalau dia sebagai guru bagaimana dia mampu atau tidak memberikan skill pendidikan kepada murid-muridnya ya. Juga komitmen dia di dalam kerja, dia bisa menunjukkan contoh teladan yang bagus, yang mulia kepada anak didiknya. Nah, ini kan bagian yang harus diperkuat oleh mereka. Jangan sampai nanti sudah menjadi pegawai pemerintah, sikapnya yang tidak menunjukkan lagi sikap yang mulia. Ya, bisa saja sering terjadi seperti itu. Kalau tidak ada satu ikatan yang kuat, bisa jebol juga begitu ya. Maka mereka harus menjaga komitmen itu ya. Yang ketiga, bagaimana dia komitmen, karena kita bekerja di lembaga kita, Kementerian Agama, bagaimana komitmen mereka juga sebagai pegawai negeri atau pegawai yang pemerintah yang berbasis pada komitmen perjanjian kerja itu, maka perlu diperkuat ya komitmen keagamaan, karena kita bekerja di instansi Kementerian Agama gitu kan ya. Maka komitmen terhadap nilai-nilai agama itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ya, jangan sampai nanti kita sebagai orang Kementerian Agama justru nilai agama kita tidak pedulikan, kita anggap remeh. Ya kan, nilai-nilai agama kita tidak jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu sudah menciderai kita sebagai pegawai Kementerian Agama. Jadi tidak terpisahkan itu komitmen kebangsaan,
komitmen dia sebagai pegawai pemerintah dan komitmen dia sebagai pegawai Kementerian Agama, gitu ya, yang tidak lepas karena agama ini sebagai core bisnis kita sebagai karyawan. Oke, dan begini Pak, moderasi beragama kan merupakan salah satu program prioritas. Betul. Ya. Barangkali saya ingin tahu sedikit upaya apa yang sudah dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat ini dalam mengarusutamakan moderasi beragama. Apakah pada pelaksanaan diklat ada dimasukkan semacam materi moderasi bagi para peserta, terutama bagi P3K kita ini, Pak? Jadi memang moderasi beragama itu salah satu program prioritas Bapak Menteri Agama yang harus diwujudkan pada semua lapisan masyarakat, ya, terutama kita yang berada di Kementerian Agama. Ini harus kita menjadi contoh dan teladan bagaimana kita bisa mewujudkan nilai-nilai moderasi beragama itu dalam kehidupan, baik kita di kantor, di rumah bersama keluarga maupun di masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kaitannya dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini, materi moderasi beragama ini salah satu materi inti yang diberikan kepada para peserta, ya. Kenapa? Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa implementasi dari komitmen kebangsaan melalui moderasi beragama diwujudkan, itu salah satu bentuknya, ya kan? Karena di dalam moderasi beragama bagaimana kita bersikap yang moderat, ya, tidak hanya kepada masyarakat yang berbeda agama saja, berfaham keagamaan yang berbeda saja, yang sama paham keagamaannya pun harus kita punya komitmen bagaimana moderasi dalam kehidupan beragama. Yang berbeda suku, ya kan, berbeda adat istiadat, berbeda budaya, bahasa. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan itu, bisa menggambarkan bahwa kita serasa, senasib, seperjuangan, ya, bagaimana menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai rumah yang rukun, damai, sebagai rumah kita bersama. Gitu. Ya, baik. Dan barangkali ini Pak sedikit pesan-pesan moderasi bagi sahabat moderasi khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, jadi sahabat moderasi, tentu kami sangat berbahagia dan senang bisa bersilaturahim dengan kawan-kawan sahabat moderasi di Sulawesi Tenggara. Nah, jadi moderasi beragama tidak hanya cukup sebagai bagian yang kita selebar luaskan secara lisan saja, ya kan, dengan diskusi, dengan kita berpidato, menyampaikan materi moderasi beragama atau memberikan ceramah tentang moderasi, tetapi yang penting adalah bagaimana nilai-nilai moderasi beragama itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bagi masyarakat pedesaan, secara theoretical framework, mereka tidak tahu tentang moderasi beragama. Tapi orang-orang tua kita di desa, di kampung itu, hidupnya mereka merasa damai, rukun, harmoni, sesama masyarakat yang berbeda tadi, gitu ya. Pada prinsipnya justru mereka itu walaupun tidak tahu secara teoritis, ya, tentang moderasi beragama, tetapi mereka menjadikan nilai moderasi beragama bagian dari kehidupan mereka. Itu sangat penting untuk mewujudkan kita sebagai warga masyarakat, warga negara yang rukun, yang damai. Dengan rukun, damai, aman, kita bisa membangun negara. Ya kan begitu. Kalau kita hidup sudah tidak merasa nyaman, tidak rukun, kedamaian tidak terbentuk, bagaimana kita mau membangun negara? Bagaimana mau memikirkan masa depan bangsa, masa depan keluarga, dan masa depan pribadi kita dan anak-anak, gitu ya. Jadi penting sekali. Oleh karena itu, sahabat moderasi, jadikanlah moderasi beragama ini bagian dari dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir itu, Ibu. Iya, baik. Dan setelah melihat-lihat nih bagaimana potret kehidupan umat beragama di Sulawesi Tenggara dalam Geraha Moderasi Beragama ini, barangkali sedikit testimoni Pak tentang Geraha Moderasi. Saya melihat tadi Geraha Moderasi Beragama yang tadi diajak bersama Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Sulawesi Tenggara, Bapak Zainal Mustamin, saya apresiasi yang luar biasa. Yang pertama, dengan adanya ikonik di Kanwil kita ini, Geraha Moderasi, ini menunjukkan komitmen bahwa Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara ini berkomitmen dalam mengembangkan, memperkuat moderasi beragama pada masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara. Itu satu. Yang kedua, dengan adanya Geraha Moderasi Beragama ini ada satu wadah, ya, wadah untuk kita bisa saling tukar menukar cara berpikir, ya, bersikap, melakukan tindakan yang didiskusikan bagaimana supaya kita sebagai masyarakat yang moderat. Jadi Geraha ini satu wadah untuk kita bersama, tidak hanya kalangan pegawai kementerian saja, masyarakat pun kalau mereka mau berdiskusi tentang moderasi beragama, silakan saja. Jadikan Geraha Moderasi Beragama di Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara ini sebagai wadah moderasi beragama untuk kita semua. Iya, baik. Dan tentunya ini juga dan banyak di sini artikel-artikel sangat menarik saya melihat tadi, ya. Ada rasa kehidupan yang dipersatukan, ya kan, di tengah perbedaan, gitu kan. Kemudian banyak artikel-artikel, narasi-narasi yang memperkuat dengan keragaman itu bagaimana kita bersatu, bagaimana kita menjalin kerukunan, keharmonisan untuk mewujudkan kedamaian. Saya lihat banyak sekali ini, ya, bagus, ya. Dan saya berharap juga nanti dari adik-adik kita, mulai dari Raudatul Atfal, boleh diperkenalkan di sini. Moderasi beragama dalam bentuk interaktif. Kemudian juga dari siswa-siswa kita, madrasah, baik dari ibtidaiyah sampai aliyah. Bagus sekali karena mulai dari generasi muda, generasi milenial ini harus diberikan, ya, wawasan tentang moderasi beragama. Bagus sekali, saya angkat jempol. Iya, dan ini juga Pak sesuai dengan tagline yang diusung oleh Kemenak Sultra, yakni bersama, bersatu, bersaudara, 3B. Iya, tadi saya pada saat itu disampaikan oleh Pak Kanwil, kemudian diyelkan, kemudian ada ada marsnya, ya. Bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Iya, baik. Terima kasih, cermin Pak. Dari substansi moderasi beragama. Iya, baik. Terima kasih Pak atas kehadiran dan bincang-bincangnya kali ini. Terima kasih. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silahkan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B. Salam 3B.